Engkau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan
anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih atas kesempatan baik yang Kau berikan. Engkau mampukan kami untuk kami datang beribadah. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, berikan Roh Kudus-Mu pimpin sehingga kami boleh dapat mengerti kebenaran-Mu, terutama kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni tiap dosa kami, kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, kita boleh ada di sini, kita boleh sama-sama datang untuk beribadah. Sungguh ini anugerah buat saudara dan saya. Sepakat ya? Karena dalam situasi kondisi yang kurang baik, yang tidak baik, kita masih diberi kekuatan, kemampuan untuk datang. Amin. Saudara, kalau kita boleh duduk, kita boleh datang sore hari ini, apakah ini karena kekuatan saudara dan saya? Apakah ini karena rutinitas kita? Kita harus pahami Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya di luar sana yang nggak mampu untuk bisa beribadah pada sore hari ini. Sepakat ya? Banyak sekali. Ada berbagai macam alasan. Salah satunya gara-gara apa? COVID ya. Alasan utama dan terutama. Benar ya? Karena COVID. Dan masih banyak-banyak alasan yang lain yang membuat banyak saudara-saudara kita nggak mampu untuk pergi beribadah. Namun pada sore hari ini kita dimampukan, tentunya itu anugerah buat saudara dan saya. Untuk itu ayo responi anugerah ini ya. Responi dengan cara apa? Benar-benar kita beribadah. Berikan waktu kita, berikan hati kita, berikan pikiran kita. Hanya untuk Tuhan. Kita ibadah berapa lama kira-kira Bapak Ibu Saudara? 1 jam, 2 jam paling lama ya. Ayo kita biarkan apa yang kita punyai saat ini, pikiran, hati kita, sama-sama tertuju hanya buat Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu Saudara? Amin. Jangan sampai kita datang ke gereja, tapi pikiran kita ternyata masih di luar sana. Pikiran kita ada di hati kita, pikiran kita masih ada di rumah, pikiran kita tertinggal dengan masalah kita. Benar nggak? Untuk itu minta kepada Roh Kudus untuk kita boleh dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Zaman sekarang kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, sama-sama buka YouTube ya, ayatnya 1 Bapak Ibu Saudara, tapi penafsirannya bisa banyak. Benar nggak? Saat ini yang sedang ramai apa Bapak Ibu Saudara? Bicara soal mujizat. Ada seorang pastor di Balikpapan melakukan banyak mujizat, ada yang menyanggah itu mujizat palsu, rame. Akhirnya apa? Saling laporan polisi. Tahu nggak masalahnya Bapak Ibu Saudara? Pernah dengar nggak? Lagi viral loh itu. Sekarang ditimpali pendeta senior bilang ini. Yang kasihan siapa sih sebenarnya? Benar, yang kasihan jemaat. Bagaimana kita sebagai jemaat, sebagai orang awam untuk tahu kebenaran? Bagaimana caranya? Satu-satunya jalan, minta kepada Roh Kudus. Pendeta bisa? Salah bisa. Benar ya? Mau pendidikannya S1, S2, S3 bisa salah, bisa ngawur, bisa salah tafsir. Tapi kalau Roh Kudus, dia nggak akan pernah salah. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32.
Sama-sama kita baca yang keras ya. Satu, dua, tiga. Janganlah takut, hai hamba-hamba kecil, karena Bapa-Mu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Janganlah apa? Janganlah apa? Takut, Yang keras lagi, jangan apa? takut. Janganlah takut. Hal senada sudah dikatakan oleh worship leader kita pada sore hari ini. Dari awal penyembahan, jangan takut, jangan khawatir. Benar gak Ibu worship? Jangan takut, jangan khawatir. Dan terkonfirmasi dengan jelas pada firman Tuhan pada sore hari ini. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Karena sejatinya saudara dan saya, kita adalah manusia. Benar ya? Kita diliputi oleh namanya ketakutan. Siapa yang gak pernah rasa takut? Angkat tangan. Ada hadiahnya. Siapa yang gak pernah merasa takut? Siapa yang hidupnya selalu berani? Saudara, kalau mau jujur lihat kondisi kita pada saat ini, di mana kita lihat kita PPKM berapa? 3 ya. Situasi mencekam, benar ya? Mall sepi, pasar sepi, apalagi gereja sepi. Semua pada jaga-jaga jarak, jaga-jaga ya. Karena apa? Karena takut. Akibat dari dampak dari COVID ini berimbas Bapak Ibu Saudara, berimbas kepada siapa? Imbas kepada ekonomi, benar nggak? Ekonomi jadi hancur. Berimbas kepada pelayanan. Berapa banyak pendeta hamba Tuhan nggak bisa melayani gara-gara COVID? Benar ya? Nggak ada namanya ibadah. COVID ini menyerang ke segala aspek kehidupan kita. Sampai hal keluarga pun diserang. Berapa banyak anak-anak yang tidak mau mengunjungi orang tuanya dengan alasan COVID? Sakno orang tua aku kalau aku datang nanti, ada apa-apa. Padahal aslinya males. Benar ya? COVID dijadikan alasan. Takut sakno papaku, padahal papanya mengharapkan anaknya datang. Alasan apa? Takut kena COVID. Dan pada sore hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Lukas, dia seorang dokter ya, dia sahabat daripada Paulus, menuliskan, janganlah takut. Dia mengutip dari siapa ini? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Jangan takut. Siapa sih ini yang tidak pernah khawatir dan takut? Mulai kita bangun tidur sampai kita tutup mata, hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sepakat nggak Bapak Ibu Saudara? Sepakat nggak? Bangun tidur sudah khawatir, sudah takut. Takut apa? Takut bayar hutang. Takut harus bagaimana caranya cari duit. Benar ya? Sudah khawatir nanti dapat minyak goreng enggak ya? Ibu-ibu sekarang kasihan tuh. Khawatirnya minyak goreng. Hari ini aku bisa dapat tahu atau tempe enggak ya? Karena kedelai lagi naik. Benar kan? Susah dapat minyak, susah dapat tahu, apalagi dapat tempe, susah ternyata sekarang. Kekhawatiran selalu terjadi di dalam aspek kehidupan saudara dan saya. Hal ini yang menimbulkan ketakutan. Takut. Apa sih takut itu? Apa takut Bapak Ibu Saudara? Wih, ini asik. Dalam kamus bahasa Indonesia, boleh di-googling ya. Yang pertama, takut itu berbicara tentang merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.
Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Yang kedua, takut itu berarti takwa, segan, dan hormat. Ini berbicara kalau kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, takut itu tidak berani. Takut. Yang keempat, takut itu berarti gelisah dan khawatir. Namun pada sore hari ini yang akan saya sampaikan ialah berbicara tentang takut yang merupakan perasaan yang tidak menyenangkan. Takut itu perasaan yang tidak menyenangkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang diakibatkan oleh pandangan kita karena adanya bahaya. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Jadi takut itu perasaan yang kita hadapi karena kita memandang adanya suatu bahaya. Bahaya ini baik secara nyata maupun tidak nyata. Tidak nyata itu bagaimana? Pikiran kita. Sering nggak saudara takut karena pikiran saudara? Pernah? Sering. Belum apa-apa kita sudah takut. Iya kan? Belum ke sana kita sudah takut duluan. Karena pikiran kita mulai bermain. Yo boleh ini, yo boleh mulu. Betul ya? Padahal belum tentu terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sudah takut lebih dahulu. Dan Lukas mengatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Kawanan kecil ini berbicara kepada siapa? Kawanan pada waktu itu berbicara kepada gembala, kawanan kecil yang sedang mengembalakan domba. Dan pada saat ini, kawanan kecil itu adalah saudara dan saya. Saudara yang sedang duduk dan saya yang ada di sini. Tuhan sedang mengatakan, jangan takut. Mungkin saat ini saudara datang ke tempat ini diliputi oleh rasa takut. Takut akan masa depanmu, takut akan kesehatanmu, takut akan keluargamu, takut akan pendidikanmu, takut akan masa tuamu, takut akan kebutuhan-kebutuhanmu, takut akan perkawinanmu, takut akan anakmu, dan takut-takut yang lain-lainnya. Dan Tuhan melalui firman-Nya mengatakan, jangan takut. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Karena takut itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat berbahaya. Takut itu dapat memberikan yang pertama, jerat dan belenggu buat kehidupan saudara dan saya. Kita baca ya. Di dalam Amsal 29 ayatnya 25. Takut akan mendatangkan apa? Jerat. Saat kita takut, jerat itu sudah ada di leher kita, Bapak Ibu Saudara. Dan takut itu akan mendatangkan yang namanya perhambaan. Kita akan selalu tunduk di dalam ketakutan. Itulah bahayanya namanya ketakutan. Dia akan selalu membuat saudara dan saya dicengkram, dihancurkan oleh ketakutan itu. Makanya di dalam bahasa aslinya dia memakai kata merinau, ada yang memakai kata pobe, ya dari kata fobia zaman sekarang, yang menyatakan akan rasa takut. Karena apa? Takut itu dapat menjerat dan membuat saudara dan saya menjadi hamba akan ketakutan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutan itu dapat mendatangkan yang namanya penyakit dan kematian. Sepakat enggak? Sepakat Bapak Ibu Saudara? Karena yang ngomong bukan saya. Firman Tuhan yang ngomong, Lukas 21 ayat 26. Yuk sama-sama buka.
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Hormati ketakutan karena kecemasan sungguh-sungguh dan segala bahaya yang dibawa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang akan mati ketakutan. Tuh. Matinya gara-gara ketakutan. Ketakutan yang disebabkan karena kecemasan. Karena apa? Karena segala apa yang akan menimpa bumi ini. Dan hal ini banyak berlaku di zaman sekarang. Orang mati karena ketakutan. Paling simpel Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kalau datang ke rumah sakit, yang pasti ditanya itu pasti ada mah, sakit lambung, iya kan? Iya benar kan? Ada mah, sakit lambung, itu karena penyakit-penyakit dari kecemasan loh Bapak Ibu Saudara. Apa nama istilahnya, GERD ya? Saya nggak ada dokter di sini ya. Asam lambungnya naik. Sering nggak dengar Bapak Ibu Saudara? Kenapa asam lambung naik? Karena cemas, karena takut. Kenapa kok bisa gitu? Karena saya juga punya asam lambung. Bapak Ibu Saudara, penyakit gak enak. Saat saudara takut, saudara cemas, wih naik gasnya itu Bapak Ibu Saudara, itu bikin perut itu bisa pembesar. Pernah ya Bu ya? Seimbang berarti. Gak enak bener, gak bisa napas, gak bisa ngapa-ngapain. Itu kecemasan. Hal disebabkan karena apa? Hal sepele, kecemasan dan ketakutan. Benar nggak Bu? Benar ya? Berarti kita sama. Orang stres pasti didiagnosa sama dokter asam lambung. Dan kalau mau tanya sekarang, zaman sekarang kalau matinya tiba-tiba selalu ngomongnya, oh asam lambung itu, gara-gara asam lambung. Enak banget dokter zaman sekarang. Ternyata ketakutan itu bisa membawa kepada suatu penyakit loh, dan pada kematian. Makanya hati-hati dengan ketakutan. Yang ketiga, apa yang berbahaya daripada yang namanya ketakutan? Saudara, terkadang apa yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi. Sepakat nggak? Kadang-kadang kalau kita lihat hasil survei, 80-90% apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, ternyata itu tidak pernah terjadi. Apa yang kita pikirkan, kita cemaskan, kita takutkan, itu hanya dalam pikiran kita, hanya dalam perasaan kita, karena kita sedang merasa dalam bahaya, tetapi tidak terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara, saat saudara dan saya tetap di dalam ketakutan, maka apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Nangkep maksud saya? Sebenarnya hal itu tidak akan terjadi, tetapi karena kita tidak bisa mengatasi rasa takut kita, rasa takut itu malah terjadi. Bukan kata saya, tetapi kata Alkitab. Ayatnya di mana? Ayat 3 ayatnya ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Awalnya Ayub hanya di dalam pikirannya, karena dia terus memikirkan, akhirnya ini apa yang ditakutkan malah terjadi di dalam kehidupan. Hal ini yang harus saudara dan saya kita waspadai akan ketakutan. Keempat, rasa takut itu ternyata memberikan suatu pengaruh dan bisa memberikan seperti kayak penyakitnya, menulari. Rasa takut itu bisa menulari dan bisa mempengaruhi orang. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Saudara kalau jalan dengan teman atau siapapun yang sedang merasa takut, bisa-bisa otomatis saudara takut. Dan ini yang menimpa di dalam kehidupan saya. Saya ini takut naik pesawat, pakem tahun.
udah takut loh naik pesawat itu. Dulu enggak sih, cuma gara-gara pernah mengalami sesuatu yang gak enak, akhirnya jadi takut. Istri saya berani sebenarnya. Kan badannya gede ya. Badannya gede, nyalinya besar. Wah, PD-nya PD habis. Pemberani. Yang namanya naik pesawat sebelum itu berani. Tapi semenjak saya takut, ketularan sekarang. Coba aja kecakapan naik pesawat, pasti tolak. Paling dia bilang ketemu di sana yang kita naik kereta. Atau nggak naik kapalnya Pak ya, bisa numpang. Takut itu bisa mengular, bisa mempengaruhi orang. Dan ini sangat berbahaya. Kasihan orang yang sebenarnya nggak takut gara-gara saudara dan saya nggak bisa mengatasi rasa takut kita, akhirnya mereka menjadi takut. Makanya di dalam grup BAJKI, betul ya, Pak Gem mengambil suatu keputusan, ojo pose aneh-aneh yo, akeh sing wedi. Bener ya Pak Gem ya? Kenapa? Kalau satu takut bisa menulari yang lain nanti. Akhirnya apa? Grup WA kita jadi kosong. Metu kabeh, gara-gara apa? Takut. Takut itu bisa menulari. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, atasi rasa takut saudara dan saya. Kalau kita lihat di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 20 ayat 8, itu berbicara tentang hukum perang. Hukum perang pada saat itu berkata, kalau kamu takut, kamu ojo melo-melo perang. Timbang UI, coba baca. Benar ya? Daripada kita harus berperang samping kita orang penakut, mendingan kamu jangan ikut keluar wae. Itu hukum perang itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim 7 ayatnya ketiga, di mana Gideon tidak berperang, dikatakan yang takut pulang, minggir. Karena daripada mengganggu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, jangan jadi orang penakut. Kasihan mungkin suami kita, kasihan mungkin istri kita, kasihan mungkin orang tua kita, anak-anak kita, hanya gara-gara kita takut, menulari, mengganggu kehidupan mereka. Dan kelima, kalau saudara dan saya kita tidak bisa mengatasi rasa takut kita, ini yang paling berbahaya. Kita bisa melupakan Tuhan. Sepakat? Jangan pikir saudara dan saya kita sudah tiap hari baca firman Tuhan, kita sudah setia berdoa, kita rajin ke gereja, kita nggak bisa melupakan Tuhan. Rasa takut mampu membuat kita melupakan Tuhan. Kalau kita lihat murid-muridnya Tuhan Yesus, kita lihat ya murid-muridnya Tuhan Yesus yang namanya siapa? Petrus. Kalau kita lihat dalam Markus 14 ayatnya ke-31, sama-sama buka. Markus 14 ayatnya ke-31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Wih, keren ya. Aku takkan menyangkal engkau. Benar ya. Dan lanjutannya, semua yang lain pun berkata demikian. Jadi bukan hanya Petrus yang berkata demikian ya. Semua muridnya. Semua muridnya berkata, Tuhan, aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Benar ya? Sepakat ya tafsirannya begitu ya? Semua mau mati demi Tuhan. Tetapi lihat, pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemana murid-muridnya? Ada yang tahu kemana? Kemana murid-muridnya? Murid-muridnya ketakutan Bapak Ibu Saudara, lari.
Yang tadinya mereka sama-sama mengatakan, aku akan setia kepada Tuhan, mau mati bersama-sama. Hanya gara-gara lihat Tuhan Yesus ditangkap, kabur, takut. Bahkan yang agak lebih geli lagi, kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayat 51 dan 52. Markus 14 ayatnya ke-51 dan ke-52. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Bapak Ibu Saudara, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Dia mengikuti Yesus. Dan pada saat anak muda ini mengikuti Yesus, anak muda ini dianggap muridnya juga kan? Hendak ditangkap, yang ayatnya ke-52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan belani mudah daripada ditangkap. Karena apa? Karena takut. Padahal kalau kita lihat di ayatnya sebelumnya, semua mengatakan yang ikut pada waktu sama dengan Tuhan Yesus, mereka berkata apa? Aku mau mati buat Tuhan. Aku mau bersama-sama dengan Engkau. Kurang apa mereka itu? Kurang apa murid-muridnya? Mereka sudah melihat banyak mujizat, betul ya? Sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan. Endingnya tetap saja takut. Benar ya? Sudah lihat pertolongan ajaibnya Tuhan, kasih makan 5.000, orang buta disembuhkan. Ujung-ujungnya takut juga. Bahkan Petrus yang dengan semangat 45-nya sebagai provokatornya ya, inisiatornya, begitu melihat Yesus ditangkap, dia lari, dia masuk kota. Ada yang tanya, bener kan ini kalau nggak salah muridnya Tuhan Yesus? Oh bukan. Dia langsung menyangkal. Kenapa dia menyangkal? Dasarnya hanya gara-gara takut. Dan ini sangat berbahaya di kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Kenapa berbahaya? Karena kita sebagai orang percaya, kita juga sering kali di saat kita takut, kita menyangkal akan Tuhan. Kita gak percaya Tuhan mampu menolong saat kita. Kita gak percaya bahwa Tuhan itu setia. Kita gak percaya akan kuasa Tuhan. Kita lebih memilih dengan jalan kita masing-masing. Bahkan hanya perkara sepele loh Bapak Ibu Saudara. Takut gak dapat jodoh. Takut gak dapat jodoh. Akhirnya menyangkal Tuhan. Bukan, dan hal ini Bapak Ibu Saudara, saya ini juga dosen STT. Saya ngajar di sekolah tinggi teologi ya. Dan ternyata hasil penelitian, banyak anak-anak sekolah tinggi teologi yang hanya perkara jodoh, imannya beralih. Kurang apa? Belajarnya kurang panjang kan? Atau kopinya kurang jauh? Hanya perkara jodoh, lupa sama Tuhan. Begitu saya masuk, saya tanya, kenapa? Kamu takut gak dapat jodoh? Oh ini bagian dari pelayanan saya Pak. Lucu enak ini ngomong. Bagian dari pelayanan. Ada firman Tuhan mengatakan, suami menguduskan istri, istri menguduskan suami. Betul ya, ada ya? Tapi bukan itu maksudnya. Iya kan? Pintar anak STT kalau koleksi itu ya Bang. Nanti saya ngalah dulu Pak. Nanti perjalanan saya tarik mereka. Baru kamu yang ketarik kok. Hanya perkara jodoh. Belum lagi kalau bicara soal jabatan. Siapa yang gak mau? Yus, kamu pegang daerah Surabaya, daerah Indonesia Timur, mau gak? Mau dia. Tapi harus ganti agama nih. Gimana Pius? Oh gak mau ya?
Banyak yang gara-gara takut nggak dapat jabatan rela meninggalkan Tuhan. Banyak juga gara-gara kesembuhan rela meninggalkan Tuhan. Dan ada berbagai macam alasan karena takut akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi saya bersyukur ya, saya lihat terakhir itu siapa itu yang 2 orang yang meninggalkan Tuhan. Yang satu yang kepalanya botak, yang sering masuk di TV. Satunya pendeta, Ustaz Wahyu. Ya. Itulah susah saya sebutin. Ya Waloni. Walaupun mereka sekarang sudah beda, tapi saya lihat terakhir di dalam YouTube-nya mereka tetap respect dengan orang percaya. Ya Waloni bilang, gimana saya nggak respect waktu saya dalam penjara, ternyata yang ngasih makan itu orang Kristen. Bayangin. Gimana saya nggak respect? Ternyata Bapak Ibu Saudara, rasa takut itu berbahaya. Jangan sampai rasa takut menguasai kehidupan saudara dan saya sehingga membuat kita melupakan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut? Iya kan? Bagaimana caranya? Yang pertama, saat saudara dan saya kita takut, yuk kita sama-sama langsung cari Tuhan. Itu yang pertama. Cari siapa? Cari Tuhan. Karena seringkali di dalam kehidupan kita ketika kita takut, kita carinya kepada orang lain. Coba saudara punya masalah, misalkan ketilang, bukannya cari Tuhan malah cari siapa yang kenalanku yang bisa bantu. Benar enggak? Saat saudara sakit, bukannya saudara cari Tuhan, saudara langsung memikirkan siapa dokter yang terbaik di sini ya, yang bisa tolong. Benar? Apalagi kalau saudara lagi butuh duit, bukan larinya ke Tuhan, langsung pikir siapa yang kira-kira bisa minjemin ya. Betul ya Pak? Ini namanya manusia. Ketika sedang melanda namanya rasa takut, mereka cari pertolongannya bukan cari Tuhan. Cari dianggap siapa yang bisa membantu. Untuk saudara dan saya pada sore hari ini, saat kita takut, yuk sama-sama kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Urusan nanti Tuhan mau pakai siapa itu urusannya Tuhan. Tuhan bisa memakai 1000 cara untuk menolong saudara dan saya. Kadang-kadang hal yang tidak pernah terpikirkan, yang kita tidak pernah rasa bisa membantu, Tuhan loh bisa pakai. Tapi seringkali kita selalu melihat rupa, wah gak mungkin itu menolong. Angel-angel. Ini paling yang bisa. Wah, sudah memutuskan. Yang harus kita lakukan sebelum melakukan segala sesuatu, cari Tuhan. Mazmur 34 ayat 5 mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, dari segala ketakutanku. Oh, cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masalah boleh ada, penyakit boleh ada, kesusahan boleh ada. Pada saat saudara dan saya merasa ketakutan, yuk sama-sama kita cari Tuhan. Tuhanlah yang akan melepaskan ketakutan dan kegentaran saudara dan saya. Yang kedua, setelah kita cari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Banyak orang setelah cari, sudah ketemu, nggak percaya. Nyari toh, tapi habis itu gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena merasa, oh jalannya kok kayak gini ya, kok rasanya gak ada jalan ya, walaupun saya sudah cari Tuhan, kok tidak sesuai yang saya harapkan ya. Benar gak Bapak Ibu Saudara?
percaya kepada Tuhan. Artinya percaya itu, saudara sudah tidak melihat apapun hasilnya. Itu artinya percaya. Saat saya percaya kepada Pak Gembala, apapun hasilnya saya tidak akan pernah komplain, karena saya percaya kepada Bapak Gembala. Bisa nangkep, Bapak Ibu Saudara? Saat saudara menyerahkan ketakutan saudara kepada Tuhan, saat itu juga apapun hasilnya, apapun jalan keluarnya, sudah tidak menjadi masalah buat saudara dan saya. Mau jawabannya iya atau tidak, mau caranya bagaimana, tidak masalah. Karena kita tahu Tuhan yang akan mengatur segalanya menjadi indah buat saudara dan saya. Karena kita tahu kita sudah di tangan yang tepat. Saat kita sudah menyerahkan ketakutan sakit penyakit kita, kita udah gak peduli mau sembuh mau enggak masalah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dia akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dia yang akan menjaga, melindungi kita, dan yang memberikan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan damai, sejahtera, dan sukacita. Itu rancangan Tuhan dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Rancangannya gak pernah salah. Memberikan damai, sejahtera, sukacita, dan kebaikan buat saudara dan saya. Jadi saat kita sudah percaya kepada Tuhan, nggak perlu bingung soal hasilnya. Yang ketiga, supaya kita bisa lepas dari ketakutan, sama-sama kita tinggalkan dosa. Kenapa kok bisa tinggalkan dosa? Dalam ayat 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri tegak dengan tidak akan takut. 14-15 ya. Jadi pada saat kita meninggalkan dosa, maka ketakutan itu juga akan hilang. Karena Bapak Ibu Saudara, saat kita masih berdosa, kita melakukan dosa, iblis akan memakai dosa kita untuk membuat saudara dan saya menjadi lebih takut lagi. Benar nggak? Coba saudara berbuat salah, saudara pasti akan diliput namanya ketakutan. Coba saudara selingkuh, takut nggak? Coba saudara mencuri, takut nggak? Coba saudara berbuat hal-hal yang buruk, pasti ada namanya rasa ketakutan. Dan ketakutan itu akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan saudara dan saya. Supaya kita tidak mendapatkan ketakutan, yuk kita tinggalkan dosa. Yang keempat, untuk kita dapat melepaskan ketakutan kita harus mampu mengusir roh ketakutan itu. Kita harus bisa mampu mengusir iblis. Karena roh ketakutan itu datangnya dari si jahat. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan itu gak pernah memberikan saudara dan saya roh ketakutan. Untuk itu kita harus dapat melawan ketakutan kita. Kita harus bisa melawan tipu daya iblis. Kita harus bisa mengusir rasa ketakutan itu. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketakutan itu dasarnya dari iblis, harus kita lawan. Saat saudara dan saya kita mampu melawannya, maka ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, supaya kita terlepas dari ketakutan, miliki kasih Bapak Ibu Saudara. Simpel ya, miliki kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih akan mampu melenyapkan yang namanya ketakutan. Saya tidak menjelaskan soal kasih, tapi kelihatan waktunya sudah ini ya. Karena di dalam prokes katanya nggak boleh lama-lama bawakan firman Tuhan ya. Jadi secara singkat saya akan katakan, mari kita miliki yang namanya kasih. Kalau kita ada kasih, ketakutan pasti akan lenyap. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik yang maju ke depan. Apapun yang sedang kau hadapi, masalah apapun, penderitaan apapun yang membuat saudara menjadi ketakutan, dan saudara merasa kok belum ada jalan keluarnya sampai saat ini, jangan pernah takut. Jangan pernah merasa Tuhan tidak menjaga dan memelihara engkau. Tuhan yang kita sembah, Dia tetap menjaga dan memelihara. Dia selalu menjaga kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang saudara dan saya alami, ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Kenapa dikatakan biasa? Karena semua orang mengalaminya. Makanya dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Semua mengalami pencobaan-pencobaan ini. Namun ya, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Yang akan pernah. Pada waktu saudara dan saya kita dicobai, kita mengalami, diizinkan Tuhan untuk mengalami permasalahan hidup, mengalami penderitaan, mengalami ketakutan, Allah pasti akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar, sehingga kita dapat menanggung. Pada malam hari ini, selesai ibadah, kita pulang ke rumah masing-masing, kita ketemu ketakutan kita masing-masing. Benar ya? Kita jumpa lagi dengan ketakutan kita. Kalau di gereja itu rasanya enak loh Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai jemaat juga kadang-kadang enak loh. Wow, benar, amin. Yes. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Begitu pulang lihat kenyataan dunia, kok beda ya? Benar enggak? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Benar ya, sepakat ya? Itu dulu buat saudara dan saya. Nanti kita pada saatnya kita praktek firman Tuhan. Kita jalankan firman Tuhan ini. Kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Lukas menulis surat ini, kita lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita lihat Allah kita adalah Allah yang memang bisa dipercaya. Ia pasti menyiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Jalan keluar sudah disediakan. Damai sejahtera Dia sudah berikan. Sukacita Dia sudah berikan buat saudara dan saya. Mari kita hadapi ketakutan kita. Kita kalahkan. Kita usir ketakutan kita. Dan biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.